Perkenalkan, nama aku Intan Hasanah, biasa dipanggil Intan. Usia aku 28 tahun, saat ini aku kesibukannya bekerja di salah satu startup yang ada di Indonesia. Kilas balik sedikit, aku dulunya juga salah seorang mahasiswa seperti teman-teman, jurusan komunikasi di UI dulunya. Kilas balik sedikit, kalau ditanya kenapa kilas balik itu relate sama hari ini, kebetulan karena ternyata aku sudah pernah mendapatkan kesempatan kedua dan ketiga untuk kembali hidup. Jadi singkat cerita, tahun 2013 harusnya aku nggak ada di dunia ini. Nah, tapi kenapa aku masih ada di dunia ini? Itu nanti akan kita bahas di sini sama Bang Andi nantinya. Karena menurut aku bakal banyak yang bisa kita sharing bareng-bareng. Itu aja dari aku, terima kasih. Nama saya Jerry Arvino, perkenalkan saya seorang sportscaster, jadi presenter sports especially gitu ya. Sebenarnya MC juga sama presenter lain juga, cuma emang kebetulan seringnya sport. Kemarin kalau misalnya suka nonton bola di Liga Inggris, Premier League atau mungkin Piala Dunia kemarin, dan hopefully nanti juga siaran di Euro, Piala Eropa. Terus juga kalau basket IBL, mungkin kalau yang anak suka basket suka dengar boom boom bang bang, that's my voice. Terus ada juga volley dan pokoknya berbagai sports lah, multi sport. Saya kemarin ke PON di Papua, terus Para Games di Solo dan lain sebagainya. Asian Games juga. Saya senang banget bisa bertemu di sini bareng teman-teman Untar. Saya senang banget bisa sharing-sharing. Di tahun 2019 berarti nyaris 5 tahun lalu di bulan Juli saya itu ada penyakit komplikasi. Jadi saya sebenarnya karena pertama itu jantung, kardiomiopati namanya, otot jantungnya lemah, kemudian itu akhirnya komplikasi ke paru-paru, pneumonia, terus sakit ginjal akut, AKI namanya, acute kidney injury, terus juga ada gejala meningitis juga, dan lain sebagainya. Padahal saya nggak merokok dan tidak minum alkohol, tapi cuma kurang istirahat. Well itu nggak cuma, jadi ternyata itu penting banget istirahat. Dulu saya merasa ini adalah golden age saya, jadi saya harus produktif banget gitu ya, toxic productivity. Gitu. Dulu saya punya hashtag namanya sleep can wait, ternyata saya hampir sleep forever gitu. Jadi sekarang saya pengen ajak teman-teman Untar buat bisa lebih balance lagi, work life balance, sehat juga, terutama buat yang suka ngerjain tugas malam-malam ya kan, sama juga relate banget waktu itu. Jadi kalau sekarang slogan kita dari sleep can wait kita geser jadi work hard, play hard, istirahat. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Intan dan Jerry. Kita muda, kita muda, kita muda. Baik, Intan, Jerry silakan duduk. Teman-teman, hari ini saya ingin memberikan peringatan kepada siapapun yang menonton acara ini, terutama anak-anak muda di sini. Kadang kita merasa bahwa hidup ini ya biasa-biasa aja. Hidup ini sudah sebagaimana seharusnya. Tapi tahukah kalian bahwa hidup kalian itu sangat berharga. Hidup itu sangat bernilai. Jadi saya suka sedih ketika melihat ada yang patah hati, ada yang merasa kurang berhasil dalam studi atau dalam kehidupan, orang tuanya mungkin berpisah, sehingga merasa diri terabaikan, merasa nggak berguna, kemudian mengambil risiko. Risiko itu bahkan tidak ingin memperpanjang hidup. Saya suka sedih karena menurut saya hidup kita, hidup kalian itu sangat berarti. Tinggal bagaimana kita memaknai hidup. Nah, dua tamu spesial kita hari ini pernah lolos dari maut. Sehingga mereka bisa memaknai arti hidup. Kita nggak usah sampai seperti mereka ya, tapi kita sudah memaknai arti hidup kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan. Itu inti dari kenapa kita ada di sini hari ini ya. Saya mulai dulu dari Jerry. Oke Bang Andi. Jerry, Yes. tadi kamu sempat cerita kejadian di mana nyaris kamu tidak ada di sini ya. Ya. Cerita apa yang terjadi pada dirimu hari itu, waktu itu? Saya udah merasakan gejala-gejala badan saya udah nggak fit gitu ya. Itu tapi saya deny. Kan sering banget kita kalau cuma
lemes-lemes atau meriang dikit gitu kan, paling cuma tidur bentar ntar sembuh sendiri gitu kan ya. Sering banget kayak gitu, jadi kalau ada sakit yang ini nggak dirasain lah gitu Bang. Jadi terus-menerus kayak gitu, sampai akhirnya suatu hari akhirnya saya nggak kuat, saya ke rumah orang tua saya karena udah nggak, waktu masih siaran radio, terus saya ke rumah orang tua saya, akhirnya saya kayak mau pingsan gitu, sampai udah throw up gitu, muntah-muntah sampai agak warna kuning, akhirnya saya dibawa ke IGD, katanya infeksi lambung, awalnya gitu. Nah terus saya dirawat, itu pun masih saya pengen pulang karena besoknya ada jadwal syuting gitu. Tapi akhirnya saya masih dirawat inap dan akhirnya ternyata saya dikasih ventilator gitu, dikasih uap nebulizer gitu, baru ada riak darah gitu lah yang keluar, hampir setengah baskom lah waktu itu gitu. Sampai berdarah begitu? Iya, jadi kayak tenggorokan saya tuh kayak ada, maaf ya, gitu, terus pas saya keluarin ada kayak riak darah gitu. Itu cukup banyak. Nah habis itu baru saya diputuskan untuk masuk intermediate, lalu saya dipasang ventilator gitu. Seberapa seriusnya waktu itu keadaanmu? Iya, waktu itu lumayan parah karena saya kan nggak bisa lihat badan saya, tapi katanya udah mulai membiru gitu. Jadi karena saya sesek kan, udah agak susah ngomongnya gitu. Nah ternyata diketahui bahwa sebenarnya paru-paru saya itu agak terendam gitu lah. Mungkin hampir 9 liter gitu ternyata terendamnya. Terendam oleh cairan darah kotor dan lain sebagainya. Jadi cairan di tubuh, karena ini kan jantung saya kan kardiomiopati nggak bisa mompa gitu kan. Kita kan jantungnya gini, punya saya tuh gini doang, nggak bisa mompa. Karena otot jantungnya lemah gitu. Nah karena nggak bisa mompa, jadi darah tidak berputar ke seluruh tubuh seperti yang kita tahu, akhirnya menumpuk di paru-paru tersebut. Jadi kayak berapa liter gitu nih paru-paru, ininya penuh gitu, Bung. Karena udah tenggelam, nah itu yang bikin saya sesak. Akhirnya biru karena sepertinya saya kayak tenggelam aja gitu, isinya air. Gitu. Jadi menurut dokter diagnosanya kamu kenapa? Katanya kardiomiopati, jadi otot jantungnya lemah. Jadi otot jantung itu bisa membuat kita mompa jantungnya untuk ngalirin darah dan lain sebagainya. Nah otot jantung saya lemah karena kurang oksigen. Kurang oksigen itu karena kurang istirahat. Gitu. Jadi bukan karena turunan jantung, bukan karena lain sebagainya. Jadi karena overwork gitu ya, jadi akhirnya si otot jantungnya ini lemah karena kurang oksigen. Karena kurang diistirahatkan di momen harusnya istirahat, sehingga memang kemampuan dia untuk memompa jantungnya itu agak rendah. Jadi fungsinya tuh kemarin sisa 25% si jantung saya itu. Nah kalau kata teman-teman yang dokter mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Kalau nggak salah kalau di bawah 20% itu sudden death, Bang. Jadi langsung meninggal. Jadi it's only 5% difference from death gitu. Jadi sebenarnya udah tipis saja tipis sekali, kesempatanmu betul, ya? betul. 1/3000 kata dokter kemungkinan saya hidup. Jadi bisa aja ada 3000 kasus kayak saya satu orang yang terpilih, yang selamat. Yang gitu. terpilih selamat. Iya, betul. Makanya setelah itu karena tahu kasus saya itu, terus ada banyak orang yang mungkin dari suster rumah sakit saya, waktu itu saya di Mitra Keluarga Kelapa Gading, terus atau teman saya yang orang tuanya mungkin mirip-mirip lah ya, komplikasi begitu, nanya ke saya gitu. Ini saya mesti gimana ke dia gitu, karena ya mirip-mirip, cuma ya unfortunately mereka dipanggil gitu. Kamu katanya 9 hari koma? Ya betul. Koma 9 hari, dan ada pengalaman spiritual, nanti cerita ya, orang koma 9 hari, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat mungkin. Aku sendiri anak 17 tahun di situ, yang lain tuh udah pada tua gitu kan, bapak ibu nenek kakek kayak gitu, dan rata-rata keluar di sana itu dalam kondisi tidak bernyawa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.